Ya, si Usman. Ibu sekali. Baik. Ini jarang sekali loh sama Iya. dengan ini ya. Selama saya mengajar 34 tahun. Ya, kali ini saya belum pendek. Sepeda saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia pada saat ini. Kembali lagi bersama dengan podcast Semansa Singkep. Obrolan santai, berisi dan mengedukasi. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah istimewanya. Ini request dari alumni SMA Negeri 1 Singkep yang mungkin sudah puluhan tahun menunggu untuk saya hadirkan di ruang studio kami. Sampai saya membujuk-bujuk sampai hari ini sampai kehadiran di ruang studio podcast Semansa Singkep. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut, kita sapa beliau yang luar biasa, ibu kita bersama. Selamat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini auranya ini ibu-ibu ini. Gimana Ibu kabarnya? Bu Ida? Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu. Bu Jai? Alhamdulillah sehat. Iya, ini perlu kami kenalkan ya. Beliau berdua ini adalah senior sesepuh tenaga pendidik atau guru di SMA Negeri 1 Singkep. Yang pertama Ibu Saripah Ida Dorstika, mungkin alumni SMA Negeri 1 Singkep, bisa yang sudah dulu pernah diajar sama beliau nanti bisa jadi kolom komentar. Kemudian yang kedua Ibu Dera Cucaimah, atau yang kita biasa saya sapa ini Mak Jai dan Mak Ida atau Umi Ida. Nah, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di ruang podcast Semansa Singkep ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan nanti obrolan kita menjadi inspirasi bagi generasi SMA Negeri 1 Singkep mendatang ya Bu ya. Mungkin bisa menceritakan profilnya sedikit gitu. Kalau Umi Ida ini dari alumni SMA Negeri 1 juga. Mulai mengajar di sini, awalnya kami masuk di sini dari 91. 91 ya, ya. Bulan Maret 91. Kalau Ibu Jai? Kalau saya SK pertama itu D3. D3. Tahun 1989. 89. Alumni sama satu Bu? Tidak. Tidak. Saya alumni SPG Tanjung Pinang. SPG Tanjung Pinang. Lahir dulu di mana Bu? Lahir. Kalau Umi Ida lahirnya di Damuk Singkit 4 Januari 1964. Udah hampir pensiun. Saya sekolahnya di sini SD 1. SMP-nya SMP 1. SMA-nya SMA 1. Jadi serba satu semua. Ya, oke. Semasa saya sekolah di SMA, saya jalan kaki dari Pasir Putih ke SMA. Tidak seperti anak-anak sekarang. Iya. Maunya pakai Honda. Kalau kami jalan kaki. Jalan kaki waktu itu Pak. Mungkin masih semak atau gimana Bu ya? Masih semak, jalannya masih jalan setapak. Sekolahnya pun masih sekolah pakai masih pakai papan. Ya, sekolah papan. Masih papan. Lokalnya pun masih sedikit. Waktu itu. Kalau sekarang lokal depan ini aja mungkin Bu ya. Depannya aja, belakang belum ada. Iya. Tapi pun upacara pun masih di depan. Depan sini ya Bu ya. Depan ya. Oke, Bu Mak Jai. Kalau biasa saya panggil ini Mak ya di rumah ini Mak, luar biasa. Panggil Mak aja lah. 10 tahun yang lalu saya jumpa beliau. Luar biasa kalau saya terkenang itu. Tapi saya nggak boleh nangis ya di sini ya. Nggak boleh nangis. Kalau saya SD-nya SD 5. SD bertingkat. Setelah itu SMP di SMP 1. SMP 1 Bukit Kapitan. Setelah tamat SMP, saya melanjutkan ke Tanjung Pinang. Masuk di sekolah SPG Negeri Tanjung Pinang. Di SPG ini banyak kenangan. Kalau Mak Jai ini masih terkenal waktu pertama kali itu
artis yang terkenal di Indonesia itu mirip-mirip dia nih. Seperti siapa waktu masih Yesi Gusman. Yesi Gusman. Ya, Yesi Gusman. Mirip sekali. Baik. Boleh nggak cerita gimana masa-masa sekolah dulu? Mungkin ya tentu berbeda dengan zaman sekarang ini ya Bu ya. Kalau kami memang zaman dulu sama seperti kata Umi Ida, pergi sekolah itu jalan kaki. Jalan kaki. Dari Skop saya jalan kaki, saya lewat ya dari Skop lewat rumah sakit. Kemudian ada penurunan. Nah, di situ kami jalan sampailah ke sekolah itu. Sampai sekolah ya. Karena motong jalan. Kalau diikuti jalan lurus dari Sekop sampai ke Bukit Kapten itu jauh. Tapi lewatnya rumah sakit berarti ya? Tidak lewat rumah sakit, lewat pagoda. Terus naik bukit tuh kan? Nah, setelah itu ada Mestima. Kemudian penurunan. Nah, baru sampai ke SMP 1. Oh, berarti jalan motong. Jalan motong. Kalau ngikuti jalan lurus agak lama. Tapi jalan kaki waktu jalan itu kaki. ya, jalan kaki. Luar biasa. Ini kalau boleh ini generasi tahun 60-an ini. Iya, generasi tahun 60-an sekarang 79. 70-an. 75 saya masuk SMP. Saya belum lahir itu. Belum lahir. 70-an. Ya tentu dengan cerita yang sekarang itu mengenang masa sekolah dulu, kemudian menjelang masa purna ini, tentu rasa berkesan waktu zaman sekolah itu teringat ya Mak ya? Ingat sampai sekarang ini. Iya, Mak. Setelah belajar di SMP, kemudian Mak melanjutkan kemana Mak? Saya melanjutkan ke Pekanbaru. Kuliah di Universitas Islam Riau. S1-nya di situ ya. Di situ. Kalau saya juga sama di Universitas Islam Riau juga. Itu D3. Jurusan sendera tasik. Seni sendera tari, drama, tari dan musik. Kemudian masuk di sekolah kita ini tahun berapa Mak? Waktu itu masih diploma ya Mak ya? Ya. Diploma. Masih diploma ya. Diploma masuk tahun berapa Mak dia sama? Saya diangkat SK saya tahun 1989. Oke. Pemirsa podcast Semansa, beliau ini adalah sosok orang negeri 1 Singkep yang banyak memberikan warna di banyak keluarga besar dengan karakter yang berbeda. Ya. Kalau saya amati kenal dengan beliau 10 tahun yang lalu 2010 ini, sosok Umi ini banyak bergerak di bidang kegiatan pramuka. Jadi saya kenal beliau ini, guru saya di pramuka juga luar biasa, memberikan semangat kepada kami yang muda ini tentunya ya Umi ya. Kemudian Mak Jai ini luar biasa, sabar. Ketika dia dapat curhat itu sabar, itu yang banyak memberikan kenangan tersendiri bagi kami. Mungkin Mak atau Umi bisa menceritakan selama menjadi guru ini suka dukanya apa kira-kira Mak? Ya, siapa dulu? Sewaktu Umi menjadi guru, sebenarnya guru ini tidak disukai semua orang. Karena waktu itu ya mau jadi guru itu katanya bilang, kenapa kamu jadi guru? Itu kan Umar Bakri katanya. Karena waktu itu gaji kami kecil. Pertama saya masuk di sini gaji saya 78.200. Itulah untuk 78.200. Itulah untuk 1 bulan kami makan. Kalau saya pertama masuk itu tahun 89, jumlah gajinya itu 68.000. 68.000. Tapi cukup untuk makan sebulan. Cukup makan sebulan waktu itu ya. Iya, waktu itu. Dan mungkin kalau dilihat di Dapur Singkep ini kan zaman timah ya. Mungkin orang milih menjadi pegawai timah aja lah ya daripada menjadi guru. Karena gajinya jauh sangat berbeda waktu itu ya. Dan itu saya juga mendapatkan cerita itu waktu itu. Mungkin senior-senior kita seperti yang sudah pensiun itu untuk jadi guru aja mungkin malas, mendingan jadi karyawan timah waktu itu kan gitu. Karena timah lebih besar gajinya daripada guru. Iya. Tapi ini Mak, apa namanya, ada kesan yang diberikan kira-kira dengan
adanya Mak memilih guru itu kira-kira apa ini motivasi Mak memilih guru ini? Suka dukanya kita menghadap siswa, karena setiap tahun siswa itu berubah semua. Ada yang nakal, ada yang tidak nakal, tapi disitulah serunya kita mendidik yang nakal bisa menjadi yang baik. Yang baik. Jadi anak-anak yang nakal itu jangan kita ponis itu nakal, belum tentu dia itu nakal. Gitu jadi kita harus tahu dulu karakter anak itu. Anak itu harusnya begini, yang begini dan begini. Karena mereka tuh seperti itu. Mungkin ada di belakang itu mungkin ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, latar ada tuntutan belakangnya ini, ya Mak ya. kita tuntut ini. Jadi jangan kita ponis semua anak itu nakal, tidak. Tak boleh ya Bapak Ibu guru tak boleh gampang memponis anak nakal apa tidak ya, kata Umida ini. Ya, jadi kita selidiki dulu. Oke. Umi, Mak, ini luar biasa kalau saya Mak ini dari mulai wali kelas ini banyak sampai nangis ya Mak. Gimana ceritanya Mak? Boleh berbagi sama rekan-rekan ini? Sebenarnya jadi guru itu enak, ya, enak kita membimbing. Kemudian anak-anak juga banyak yang menyukai kita. Cuma selama di SMA Negeri 1 Singkep ini, yang paling pesan yang saya untuk diri saya ya, tahun inilah tahun 2022. Saya kan mengajar di kelas 10. Ada siswa yang di kelas 10 itu anaknya boleh dibilang nakal. Sampai waktu itu pelajaran dia tak mau masuk dia kan. Jadi saya langsung mendekati dia, masuk saya bilang itu. Tidak, kata dia bilang itu. Rupanya dia punya masalah. Setelah itu saya suruh masuk dengan baik-baik, cuma dia tak mau. Akhirnya saya tempeleng. Ini jarang sekali loh sama dengan ini ya. Selama saya mengajar 34 tahun, ya 89 sampai 2003. Baru kali ini saya melempeleng. Supaya disadar ya. Karena sakit betul hati saya itu kan. Memang belum pernah saya menampar anak itu. Karena sakit hati saya, dia tak mau masuk jam pelajaran saya. Perlu loh ini ya. Sekali Mak Jaini menyampaikan ini. Baru kali ini saya dengar juga loh. Ini ya. Sama saya 10 tahun, 13 tahun loh saya sama beliau ini tak pernah namanya. Anak kamu nakal gini loh. Saya gini tak pernah. Ternyata dia yang tahunya Pak Tias ya. Tapi guru BP, ini kan? Alhamdulillah kayak ada diselesaikan ya, tidak ada masalah. Memang ada masalah. Ini pembelajaran sebenarnya, bukan masalah tempelingnya ya Mak ya. Alhamdulillah. Saya yakin ini menjadi pembelajaran kita bersama. Luar biasa nih. Ini sebenarnya perlu kita banyak contoh loh Mak. Sosok Umi berdua, Mak berdua nih yang saya hadirkan nih. Saya mohon maaf, Mak saya ini ya sedikit saya Mak, ayolah Mak, ini bisa menjadi inspirasi ini ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini berhasil. Selain itu Mak, mungkin ada rasa Bu Ida kenangan yang ini Mak, ini kalau saya perhatikan ini banyak ngolah seni ya. Iya. Gimana Mak? Sama juga itu. Kadang-kadang kemarin pas ada tuh anak kelas 3, pas jam 12 siang mereka tuh lari ke lapangan bola kaki, dia main bola kaki. Karena waktu tuh pas praktek tari, jadi dia takut, dia mungkin tak bisa menari, padahal itu ngambil nilai. Jadi dia lari ke situ, jadi terpaksalah kita berurusan dengan orang tuanya. Tapi jadi guru seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurut generasi berikutnya untuk selalu mencintai profesi guru. Mak, mungkin ada yang bisa disampaikan prestasi selama 30 berapa Mak? 34 tahun. 34 tahun menjadi guru menjelang sebentar lagi pensiun ini. Pernah mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah itu karena nilai ujian nasional ya mencapai 9 lebih ya. 9, sekian. 9, sekian. Hampir 100 kurang sedikit ya. Iya, kurang sedikit. Iya.
Bahasa Indonesia di tahun 2016. Sebenarnya banyak prestasi beliau ini, cuma ya 34 tahun ini sungguh luar biasa ya. Separuh usia. Iya kan ya? Iya, Nah, separuh usia. Umi Ida ini sebenarnya setahun lagi. Ya, Setahun lagi. Kalau Mak Jai ini 1 tahun sebulan. Kalau saya nanti bulan Februari lah sudah tak aktif lagi. 2024. Iya. Kalau Bu Jai Mei 2024. Oke. Mak, menjelang masa purna ini ada nggak selama hidup ini ada suasana hati yang mungkin Mak merasa memberikan kekuatan tersendiri atau lemah atau apa gitu, Mak? Enggak. Saya semangat kalau mau pensiun karena tuntutan tidak ada lagi bagi saya. Emak mau pensiun ini ya. Karena tuntutan banyak. Karena sekarang kan banyak tuntutan ini itunya. Kalau itu jadi kita mau pensiun kita bawa happy saja. Oh ini ya. Mak Jai? Ya sama juga lah menunggu pensiun ini. Menunggu pensiun ya. Kita buat happy Sambil happy saja lah. Sambil happy ya. Oke. Pasti ada sedihnya nih. Ini di belakang semua nih muridnya semua loh, Mak. Kalau sedih itu meninggalkan murid-murid tuh. Itu yang sana udah jadi guru, yang satu jadi ini. Kawan-kawan seperjuangan kita kan. Kemudian saya sedikit ditinggal teman sejawat, almarhum Matin itu luar biasa ya. Mudah-mudahan beliau sedih dilapangkan kuburnya ya. Nengok anaknya pun sedih juga kita kan. Tapi hidup harus tetap berjalan, Mak ya. Hidup harus tetap berjalan karena disitulah mungkin mohon maaf keimanan kita diuji keimanan kita diuji. Baik. Saya kira demikian obrolan singkat kita dengan orang tua kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan atau mungkin ada pesan, Mak, sebelum kita akhiri podcast kita untuk generasi Semansa Singkep ini. Untuk saya sebelum menjelang pensiun ini, apabila nanti saya sudah pensiun, kawan-kawan atau anak-anak baik-baik sajalah tinggal, kemudian jangan ada perkelahian, pertengkaran dan sebagainya. Aman-aman sajalah. Aman-aman saja. Ya. Tentu ini yang penting sabar. Sabar. Iya ini sabar. Sabar kalau nasihatin saja. Sabar, sabar gitu. Itu yang masih saya ini kan ya. Oke. Saya menambahkan juga kompak. Itu yang paling utama. Kompak. Kita kompak dan jangan sesuatu hal itu kita main sendiri saja. Jadi kita harus ada. Kalau zaman sekarang itu kolaborasi. Iya, kolaborasi dengan kawan-kawan semuanya gitu kan. Jadi yang penting utama kompaknya itu. Kompak, iya. Sangat menarik. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan kami berdoa untuk orang tua kami ini selalu sehat. Amin. Kalau bahasa kita itu salam sehat dan bahagia, Mak. Amin. Sehat dan bahagia. Amin, sehat selalu. Demikian obrolan kita di podcast Semansa Singkep. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kita semua. Beliau apa yang dilakukan selama masa tugas 34 tahun lebih bisa dijadikan amal ibadah yang baik. Allah berikan kebaikan di dalam hidup. Dan masih ada waktu untuk membimbing kami di sekolah ini menjadi orang tua kami yang baik. Salam sehat dan bahagia. Podcast Semansa Singkep, obrolan santai, berisi dan mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak.